Sebentar Pak Imam. Halo. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Pak Yohan. Halo, apa kabar Pak Imam? Apa kabar Pak Yohan? Puji syukur sehat-sehat selalu Pak Yohan. Semoga juga sehat-sehat selalu juga untuk Pak Yohan beserta para e-lovers ya. Ya. Aduh, senang sekali ini Pak Imam. Kita udah lama loh ini Pak Imam. Kita nggak bisa jumpa gitu ya. Sejak tahun berapa dulu ya? Bisa terakhir, udah beberapa tahun yang lalu kayaknya ya. Tahun lebih ya. ya. Kalau nggak salah itu ya. Waktu dulu Pak Imam masih berada di IBMT ya. Kalau nggak salah demikian ya Pak Imam ya. Yes, iya. Ini pandemi itu sudah 1,5 tahun, 1 tahun lebih ya. Iya. Kayaknya bisa lebih dari 2 tahun. Ya. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat, keluarga makin keren, pekerjaan makin banyak karyanya. Iya, Pak betul. Yohan. Iya. Seperti juga Pak Imam sendiri awet muda sampai detik ini, sampai siaran ini, sampai tanggal 31 ini yang merupakan tanggal istimewanya Kota Surabaya. Begitu Pak Imam. Amin. Ya, selamat hari jadi untuk Surabaya yang ke-728 ya. Betul sekali Pak Imam. Selamat ya untuk Kota Surabaya. Surabaya sore hari ini spesial di E-Station. Saya akan menghadirkan Bapak Imam Wijoyo, Chairman Indonesia Winning Institute, yang kita akan coba untuk menggali apa sih yang sebenarnya potensi di Kota Surabaya untuk ekonomi bisnisnya. Pasti akan lebih banyak sekali peluang-peluang bisnis di Kota Surabaya. Bukan begitu Pak Imam ya? Ya, sangat setuju sekali Pak Yohan. Meskipun di dalam kondisi pandemi memang ada tantangan tersendiri, tetapi kita tidak boleh lupa untuk melihat potensi-potensi yang ada yang bisa dikerjakan. Sehingga meskipun di dalam kondisi pandemi kita bisa terus bergerak, mencoba dan mengembangkan sehingga ekonomi dan bisnis di Surabaya baik secara mikro maupun makro boleh bertumbuh. Nah, ini Pak Imam, kalau Anda melihat sendiri Pak Imam untuk prospek Kota Surabaya saat ini kan sudah mencapai atau usianya 728 tahun nih Pak. Ini bagaimana sih kalau dari pandangannya Pak Imam sendiri untuk bisnisnya? Ya, jadi memang sebetulnya potensinya sangat besar sekali Pak Yohan. Kalau saya melihat Kota Surabaya ini begitu ya. Mungkin saya tidak masuk ke banyak hal, tapi saya masuk ke beberapa poin begitu ya. Salah satunya saya akan masuk ke startup begitu, startup dan UMKM begitu. Kebetulan saya juga aktif di ICSB, komunitas ICSB yaitu Indonesia Council for Small Business begitu ya. Bagaimana kita juga punya pemikiran untuk UMKM go global begitu, atau UMKM go export import begitu kan, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya potensi untuk di Surabaya ini begitu luas sekali begitu, terutama dalam hal startup, perkembangan startup dan UMKM-nya begitu. Saya pernah di 2019 kalau nggak salah ya, intinya sebelum pandemi diminta oleh Pemprov Jatim untuk ikut memberikan sharing kepada para startup begitu, karena mereka sedang di dalam proses kurasi begitu ya, proses kurasi untuk pengembangan startup. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana orang-orang masih perlu untuk diajak untuk membedakan, melihat perbedaan yang besar antara UMKM dengan startup begitu kan. Dan kita bisa melihat presentasinya, perkembangan startup di Surabaya itu perlu ditingkatkan lagi, karena itu nanti akan membangun ekonomi dan bisnis di Surabaya. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, justru memang kondisi pandemi ini di satu sisi memang membuat orang takut atau membuat orang berpikir 5 kali untuk membuat atau menggarap sebuah bisnis, begitu ya Pak Yohan ya. Namun demikian, di sisi yang lain Pak Yohan, saya bisa melihat ada banyak sekali opportunity atau peluang-peluang yang bisa diambil oleh para investor, oleh para pebisnis di dalam membuat sebuah startup baru. Pada kenyataannya di beberapa teman di lingkup saya justru bukan berhenti bisnisnya, tetapi mereka justru membuat startup baru, baik itu berdasarkan teknologi maupun di dalam unit bisnis yang baru. Begitu Pak Yohan untuk poin yang pertama. Jadi
Jadi Pak Imam, berarti untuk prospek UMKM ini sangat memberikan peluang ya kepada kita semuanya ya, dan itu perputaran bisnisnya juga cukup besar sekali gitu ya Pak Imam ya. Betul sekali Pak Yohan. UMKM dan startup ini sebetulnya sangat luas sekali. Memang startup itu kemungkinan berhasilnya memang kan bukan sesuatu yang presentasinya nggak besar ya. Dari 10 mungkin bisa 2 atau 3 yang bisa berhasil begitu ya, karena memang mereka butuh investasi dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melihat dari sisi UMKM-nya Pak Yohan, saya kira peluang itu sangat besar sekali. Di dalam kondisi yang sekarang, di dalam kondisi pandemi ini, yang namanya persaingan, yang namanya permodalan, yang namanya pergerakan dari bisnis itu benar-benar nol begitu ya. Bukan gini. Kalau zaman yang lalu kita ngomong mereka yang punya kapital besar, bisnis besar itu bisa memakan atau bisa berkembang dengan lebih cepat. Tetapi hari ini sudah tidak lagi seperti itu begitu. Mereka yang UMKM ini justru memiliki satu keuntungan tersendiri Pak Yohan di dalam bergerak begitu ya. Terutama misalkan mereka bergerak secara lokal, itu pergerakannya bisa jauh lebih lincah dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin distribusinya sudah masuk ke dalam tataran nasional begitu. Saya tidak mengatakan tataran nasional ini jelek begitu ya, tetapi ada tantangannya sendiri begitu Pak Yohan. UMKM ini di dalam kondisi yang sekarang mereka punya kemampuan, punya kesempatan, mereka punya kelincahan untuk bisa mencoba hal-hal yang baru, masuk ke bidang-bidang yang baru atau masuk ke dalam produk-produk yang baru begitu. Nah, itu bisa bergerak dengan lebih cepat. Di dalam saat pandemi ini, agility atau kelincahan sebuah perusahaan itu penting, Pak Yohan. Untuk biasanya mereka yang kecil, biasanya ya, kita ngomong biasanya perusahaan yang kecil itu jauh lebih lincah karena mereka tidak punya birokrasi, Pak Yohan. Tetapi ketika kita ngomong perusahaan yang besar, itu butuh birokrasi, butuh prosedur dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka mau bermanuver dengan lincah, itu mereka butuh waktu begitu. Seperti kita nyetir sedan sama nyetir truk gandeng begitu ya, tronton begitu. Jadi perlu haluan begitu ya yang besar ini tadi. Jadi ini sebetulnya juga menguntungkan para UMKM untuk bisa mengeluarkan potensi-potensinya untuk bisa bergerak secara lincah. Begitu Pak Iwan, sehingga inovasi-inovasi atau masuk ke dalam produk-produk baru, menciptakan produk-produk yang baru itu sangat dimungkinkan. Yeah. Dan sejauh ini Pak Imam sendiri perlu nggak sih pengembangan atau pelatihan pendidikan terhadap UMKM yang saat ini begitu memiliki peran yang sangat penting gitu Pak Imam? Bagaimana ini Pak Imam? Betul Pak. Nah, memang akhirnya masuk ke sana. Ketika kita ngomong tentang UMKM, ini kan luas sekali ya. Skalanya ada mikro, kecil, hingga menengah begitu. Yang kecil itu aja sebetulnya sudah besar begitu ya. Jadi UMKM itu sebetulnya bukan perusahaan-perusahaan yang kecil begitu, atau yang mikro. Tetapi memang untuk mereka-mereka yang dengan skala tertentu itu perlu pendampingan, perlu pendidikan, pelatihan, perlu pemberian sharing-sharing tentang pengetahuan bagaimana mengembangkan sebuah bisnis, apa yang diperlukan, bagaimana memasarkan bisnisnya, bagaimana mengembangkan bisnis itu, bagaimana mengelola keuangannya. Nah, itu memang perlu sekali program-program yang tersusun secara rapi dan tersistematis sehingga mereka bisa mengikuti itu step by step, Mas Yohan. Kalau sebetulnya hari ini ada banyak sekali di tataran online maupun offline mungkin sudah berkurang ya, tetapi intinya ada banyak sekali informasi-informasi yang mengajarkan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Namun demikian Pak Yohan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah mereka itu sangat sporadis begitu ya. Informasi yang ada ini sangat amat banyak sekali, sehingga seringkali para UMKM atau kita itu kebingungan mereka mau mulai dari mana, karena ada banyak sekali informasi yang masuk begitu banyak. Oleh karena itu ada yang perlu yang menyampaikan kepada mereka ini dulu. Oke, kita bisa menyampaikan kepada mereka apa dulu, kita lihat kebutuhan mereka, karena
sehingga mereka bisa mengembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan ininya dan dan skalanya, Pak Yohan. Salah satu contohnya, Pak Yohan, kita ngomong ke perusahaan mikro kecil gitu ya, yang mau melakukan scaling up, bisnisnya mau melakukan scaling up. Salah satu yang perlu diperhatikan di dalam membuat scaling up bisnis ini kan juga perlu diperhatikan, Pak Yohan. Yeah. Misalkan, apa yang perlu dikembangkan? Marketingnya kah? Bagian keuangannya kah? Atau produksi? Nah, seringkali ketika kita ngomong tentang hal itu, ini perlu pendalaman di dalam bisnisnya. Kapasitas produksinya seberapa, begitu ya? Atau marketnya sudah besar. Bisa jadi seringkali UMKM di dalam skala yang kecil, ketika mereka harus menerima order yang begitu besar, begitu luas pasarnya, mereka tidak punya satu kapasitas produksi yang besar. Nah, di sini berarti kita perlu mengembangkan dulu kapasitas produksinya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang bahkan mungkin yang namanya pasar atau pemasaran atau industrinya itu sedang stuck, begitu ya, atau perlu diperluas lagi, atau sudah banyak pemainnya. Nah, dalam hal itu yang perlu disentuh duluan adalah pemasarannya. Nah, hal-hal seperti ini, Pak Yohan, yang perlu diperhatikan oleh para UMKM atau oleh para penyedia atau pembuat program-program pelatihan pendidikan bagi UMKM, sehingga mereka bisa memilih dan memilah yang mana dulu yang sesuai dengan kebutuhannya, begitu, Pak Yohan. Dan apakah juga pengembangan ataupun juga pelatihan UMKM, Pak Imam, ini peran serta dari pemerintah atau investor swasta yang lebih gede gitu ya, Pak ya, yang terjun langsung, atau seperti apa yang seharusnya dilakukan dari pemerintahkah atau dari investor yang lebih gede, Pak, untuk melakukan pendampingan atau pelatihan? Oke. Saya kira hari ini pemerintah juga sudah banyak melakukan move dalam hal UMKM. Swasta juga banyak sekali melakukan move. Saya kira kita perlu menyatukan ya antara swasta dan pemerintah, boleh bekerja sama untuk membuat sebuah program yang terpadu sehingga tidak bersaing satu dengan yang lain, sehingga tidak saling kanibal satu dengan yang lain gitu ya, sehingga kita bisa satu bersinergi kemudian menggarap UMKM ini. Karena begini Pak Yan, kalau kita melihat UMKM ini luas sekali loh. Kita ngomong kota Surabaya, kemudian ngomong tentang Jawa Timur dan daerah-daerah yang lain, itu banyak sekali dan sangat luas sekali. Jadi perlu memang bekerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Dan pihak swasta pun juga tidak terbatas kepada mereka-mereka yang besar, yang kecil, yang menengah. Tetapi yang terpenting bagi saya, Pak Yohan, adalah mereka-mereka yang punya hati untuk untuk mendorong, melatih, mendidik para UMKM ini untuk benar-benar bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Bukan cuma ngomong tentang kepentingan, potensi, keuangan, investasi, dan lain sebagainya saja. Tetapi mereka benar-benar punya hati untuk benar-benar bersama-sama dengan mereka dan memberikan step by step-nya untuk mereka, dan kemudian mereka berkembang. Begitu. Karena banyak sekali orang yang ketika masuk ke dalam UMKM, mereka melihat potensinya. Itu hal yang baik begitu. Namun demikian perlu melihat lebih menyeluruh, Pak Yohan, agar mereka tidak hanya melihat ketika UMKM ini sudah bangun, bagus, tetapi justru saat-saat yang UMKM butuhkan adalah saat-saat mereka mau proses scaling up. Itu butuh sekali pendampingan, butuh sekali dorongan. Gitu kira-kira, Pak Yohan. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta ya, begitu ya Pak Imam ya? Yes Pak Yohan, sangat setuju sekali. Ya. Nah Pak Imam, sejauh ini berapa besar sih Pak Imam untuk Surabaya sendiri yang paling tepat berbisnisnya itu UMKM itu apa? Dari makanankah atau produk yang lain atau all gitu Pak Imam? All produk. Oke. Hal yang menarik yang pertama hari ini memang kalau kita ngomong startup atau UMKM gitu ya, atau apapun bisnis yang bisa membangun ekonomi Surabaya gitu ya. Ekonomi Surabaya ini bagaimana membangunnya? Yang pertama adalah memang penggunaan teknologi ini memang menjadi penting begitu, karena hari ini kita masuk di dalam masa pandemi, kita perlu sekali para penggagas teknologi untuk bisa bekerja sama dengan UMKM, mengambil produk-produk mereka,
kemudian mereka juga bisa menyediakan pasar-pasarnya, kemudian mereka bisa mempertemukan itu, begitu ya. Ini jauh akan menggerakkan ekonomi secara lebih menyeluruh, begitu. Yang kedua yang lebih bisa digali lagi selain berkaitan dengan teknologi adalah bisa berkaitan dengan kearifan lokal Surabaya, begitu ya. Surabaya ini kalau kita melihat, saya pernah ingat Pak Yohan, tahun 2018 Surabaya ini mendapatkan apresiasi, gitu ya, bahwa Surabaya ini bisa menjadi kota pariwisata, begitu ya. Oke, memang banyak orang berpikir Surabaya ini adalah kota bisnis, begitu kan. Pokoknya berbisnis dan lain sebagainya, masuknya di Surabaya. Ternyata kota pariwisata juga bisa. Iya, saya mengatakan bukan hanya pariwisata, tetapi kearifan lokal itu bisa disatukan juga dengan Surabaya. Apa maksudnya? Kreatif industri, gitu ya, kreatif industri bersama dengan pariwisata dan lain sebagainya. Kenapa kok begitu? Kita bisa melihat bahwa Surabaya ini punya sejarah yang luar biasa. Kita ini adalah kota pahlawan. Ada banyak tempat-tempat, begitu ya, tempat-tempat di Surabaya yang mengandung sejarah. Nah, saya lihat Surabaya ini belum menggali dengan begitu serius di dalam tempat-tempat itu, begitu ya. Berapa banyak ketika kita searching di Google atau masuk di Google Map, begitu ya, misalkan ketika kita masuk, kita mencari sebuah tempat yang bersejarah, begitu. Seberapa banyak yang keluar, begitu kan. Padahal ada banyak sekali sebetulnya sejarah Surabaya ini di dalam masa zaman dahulu, masa perang, begitu ya. Surabaya ini adalah kota pahlawan, begitu. Nah, ketika ini dieksplor Pak Yohan dan bisa menjadikan sebuah tempat-tempat atau situs-situs tertentu atau monumen atau kunjungan atau apapun itu semakin banyak, dan kemudian kuliner-kulinernya, kemudian produk-produk lokalnya, ada banyak sekali yang bisa dieksplor. Kuliner-kuliner misalkan juga. Tadi kita ngomong tentang tempat-tempat. Kemudian yang kedua ngomong tentang kuliner-kuliner. Makanan-makanan yang bersejarah yang sudah legend di Surabaya. Bisa diangkat dengan lebih dalam lagi, bisa dieksplor lagi. Produk-produknya, gitu ya, batik-batiknya. Kemudian apapun produk-produk Surabaya yang dimiliki. Itu bisa dieksplor kembali, bisa digali lagi, kemudian bisa dikategorikan satu dengan yang lain, kemudian bisa digabungkan itu dengan tempat-tempat yang bersejarah tadi, Pak Yohan. Nah, saya melihat itu begitu besar peluangnya. Kemudian masuk ke dalam pariwisata, begitu ya. Saya tahu pariwisata hari ini memang belum memang terkena imbas begitu besar, begitu ya. Tetapi ada banyak tempat-tempat di Surabaya, yang tanah-tanah di Surabaya, di daerah timur, di daerah barat, yang masih bisa dikembangkan lagi, digali lagi, sehingga bisa menjadi satu tempat wisata, menjadi tempat kuliner, tempat hiburan, sehingga semakin banyak orang bisa mengenal tempat-tempat tersebut di Surabaya. Jadi sangat banyak sekali ya potensi di kota Surabaya, mulai dari wisata, kemudian kulinernya, dan mungkin penanaman sahamnya juga, gitu ya Pak ya. Dan banyak yang harus dilakukan atau digali di kota Surabaya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwa kekuatan kearifan lokal ini memberikan potensi yang cukup bagus sekali ya untuk pengembangan di kota Surabaya. Nah, Pak Imam, di perjumpaan terakhir kita sebenarnya saya pengen sekali ngobrol banyak sekali ini soal kota Surabaya dan soal perekonomian bisnisnya bersama Pak Imam ini. Tapi waktu juga ya Pak Imam ya, kapan-kapan bisa ke studio dan kita bisa join ngobrol-ngobrol banyak gitu ya, memberikan motivasi kepada warga kota Surabaya dan lovers semuanya, biar semangat untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, Pak Imam, di akhir perjumpaan kita kali ini, harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Imam Wijoyo selaku Chairman Indonesia Winning Institute ini apa sih Pak kepada Surabaya? Silakan Pak Imam. Mungkin karena juga background saya dulu juga adalah pendidik, konsultan dan training dan lain sebagainya yang berkecimpung di dunia pendidikan, juga di dunia bisnis. Saya melihat memang pemberdayaan sumber daya manusia di Surabaya itu perlu semakin digalakkan. Saya mengatakan ini bukan berarti tidak ada gerakan dari pemerintah. Sudah ada banyak, ada peningkatan kompetensi, ada banyak sertifikasi dan lain sebagainya. Namun demikian kita perlu menyadarkan orang-orang Surabaya, arek-arek Surabaya,
bahwa di dalam peningkatan kompetensi-kompetensi itu bukan hanya dimulai dari pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan balai pelatihan saja, tetapi dimulai dari warga Surabaya sendiri, dari rumah-rumah warga Surabaya, dari family, dari keluarga-keluarga Surabaya. Oleh karena itu perlu sekali, harapan saya perlu sekali ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa ditumbuhkan, nilai-nilai agung, nilai-nilai baik, nilai-nilai dari sejarah yang di Surabaya yang bisa menjadi sebuah pendidikan, informasi yang bisa diserap oleh warga Surabaya untuk mendidik anak-anak mereka, untuk mulai menggarap generasi-generasi berikutnya ini tadi, sehingga mereka mulai melihat potensi Surabaya itu seperti apa. Sehingga warga-warga Surabaya mulai muda, mereka bisa mulai melihat sisi-sisi positif Surabaya itu seperti apa yang bisa dikerjakan di lingkup mereka masing-masing, begitu ya. Jadi saya kira itu, sehingga nilai-nilai pendidikan-pendidikan, pemikiran-pemikiran, pemberdayaan wanita, termasuk pemberdayaan pebisnis, pemberdayaan sumber daya manusia secara menyeluruh ke semua sendi, baik itu wanita, anak muda, anak kecil dan lain sebagainya, masuk melalui ke sektor-sektor yang paling kecil, dan setiap keluarga itu terus mulai mengembangkan nilai-nilai yang baik, sehingga Surabaya ke depannya pelan-pelan tetapi pasti akan terus berkembang. Semoga memberi insight itu Pak Yohan. Iya. Dengan kalau bahasa ininya Pak Imam, bahasa Surabaya, ayo rek bangkito saiki menuju sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa untuk kutha Surabaya. Bukan begitu ya Pak Imam ya? Setuju sekali. Ayo rek bangkit gitu ya. Gawe kutha Surabaya gitu ya. Mungkin Pak Imam dengan pakai bahasa Surabaya Pak, mungkin sedikit ucapan ulang tahun untuk kota Surabaya. Silakan Pak. Oke, sekali lagi selamat hari jadi untuk kota Surabaya yang ke-728. Ayo rek bangkit semua keluarga kabeh wong-wong Surabaya, arek-arek Surabaya bangkit. Tekok sing nom sampai sing tuwek, sampai sing senior, wedok lanang kabeh bangkit. Oke, Pak Imam, terima kasih ya untuk sore hari ini memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-728, dan begitu semangatnya ini Pak Imam Wijoyo ini, ternyata sama seperti yang dulu Pak Imam. Rindu sekali gaya Pak Imam ketika saya bertanya wawancara dengan Pak Imam gitu ya. Ternyata sekarang ini terrealisasi gitu ya Pak Imam ya. Iya. Baik. Terima kasih waktunya, dan semoga apa yang diberikan oleh Pak Imam ini kita semuanya bisa melakukan dan bisa termotivasi ya Pak Imam. Yang terpenting kita harus memiliki semangat yang kuat, dan di saat-saat pandemi COVID-19 ini kita harus jaga protokol kesehatan, jaga imun kita, jaga segalanya untuk kesehatan kita agar kita tidak sakit ya Pak Imam ya. Amin. Iya, salam sehat semua untuk para e-lovers dan untuk Pak Yohan sekeluarga. Baik, terima kasih. Salam juga buat keluarga Pak Imam, dan sukses buat Pak Imam. Terima kasih Pak Imam waktunya. Terima kasih Pak Yohan. Selamat sore. E-lovers itu tadi bersama dengan Bapak Imam Wijoyo selaku Chairman Indonesia Wedding Institute yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini, dan itulah ya pemberian salah satu orang Surabaya untuk kota Surabaya, hadiah untuk kota Surabaya. Ayo rek bangkit ya, mulai dari seng enom sampai seng tuwek gitu ya, bangkit dan terus bersemangat untuk wujudkan Surabaya jadi kota yang besar. Baik, itu dulu ya e-lovers ya. Senang di sore hari ini saya juga meneruskan kembali perjumpaan kita di Station Surabaya, dan yang pastinya jangan kemana-mana, tetap saja di Station karena saya akan hadir terus bersama dengan Anda. Jangan lupa nih ya, kalau sudah menyaksikan siaran Station ini, subscribe, like, and share siaran-siaran ataupun juga konten-konten program-program yang ada di Station Surabaya. Baik e-lovers, jangan kemana-mana, saya akan putarkan yang satu ini.